Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Suci. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang kompetensi based learning atau pembelajaran berbasis kompetensi. Ada apa aja sih yang akan dibahas? Tolong simak videonya ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Let's go! Let's study together for 5 minutes with me. Kompetensi based learning atau pembelajaran berbasis kompetensi. Kompetensi menurut Wibowo. Wibowo menyatakan kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan dan tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Sedangkan pembelajaran atau learning adalah sebuah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses pendidikan dan latihan. Nah, kompetensi itu berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau suatu pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Yang kedua, ada kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, ada desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi sendiri tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Kompetensi awal dan karakteristik peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya, atau dalam hal lain bisa dikatakan sebagai peserta didik. Sedangkan pihak kedua adalah penyelenggara diklat yang di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu pihak ketiga yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Perbandingan kemampuan dan kompetensi. Contohnya, kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian, sedangkan kompetensinya ialah untuk membuat proposal penelitian yang baik. Contoh lain, kemampuan cara menulis laporan penelitian, sedangkan kompetensinya adalah membuat laporan penelitian yang baik. Kemudian, apa sih hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran? Yang pertama, yaitu untuk menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus juga mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Sedangkan yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Nah, upaya pemberian motivasi juga berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Lalu, apa sih manfaatnya pembelajaran berbasis kompetensi? Nah, sistem pembelajaran berbasis kompetensi itu dapat mendorong potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dengan begitu, peserta didik juga dapat mengembangkan kecakapan hidup yang sesuai dengan dirinya dan kondisi lingkungannya. Eits, tak hanya itu loh, pembelajaran berbasis kompetensi juga dapat meningkatkan diri, baik kognitif, keterampilan, dan afektifnya. Dapat menambah ilmu, baik ilmu pokok maupun ilmu-ilmu materi penunjang. Juga dapat memperoleh pengalaman dalam praktek lapangan, dapat saling bertukar pendapat,
dan pengalaman dalam diskusi kelompok, berpikir secara terbuka, dan cerdas untuk menyampaikan ide-idenya. Melalui pembelajaran berbasis kompetensi ini diharapkan mutu lulusan lebih bermakna dan memiliki kompetensi-kompetensi tertentu sesuai dengan kebutuhan. Nah, gimana videonya? Semoga sangat bermanfaat ya. Jangan lupa dukung dan support terus channel aku dengan like, comment, dan subscribe. See you!